jika bisa
Recording in progress. Saya juga ini Pak, panitia. Bapak mohon maaf, ini masih ada trouble dikit Pak. Oh gitu ya. Perbaiki Pak, Oke. mohon maaf. Baik. Iya, Bapak, Baik, ini baik. saya kok secara otomatis kok keluar ya dari room, Bapak. Saya Iya, Bapak, ini memang ke kita room lagi 1, Bapak. ada kendala Bapak. Ini kita coba perbaiki sebentar. Oke, Nanti siap. akan siap. otomatis kembali lagi Pak ke room Oke, tadi siap. Pak. Siap. Mohon maaf Pak. Siap. Gitu aja sudah Pak. Satu aja. Oke. Ya, baik Bapak-Bapak, untuk kita menghemat waktu karena ada trouble, jadi kita dijadikan satu room saja Bapak. Kita nanti akan presentasikan di satu room saja, sehingga nanti akan bergiliran. Dan untuk moderator saya akan serahkan ke Pak Tukimun untuk mengatur jalannya presentasi. Oke, Waktu siap. dan kesempatan kami persilahkan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. kendala di room, di room panel, karena room panel ini ternyata setelah 3 menit langsung balik ke room utama. Untuk itu maka kita antisipasi, ya mungkin nanti ini presentasi dari ke-14 pemakalah ini, nanti mungkin waktunya kita persempit. Jadi nanti mungkin ada yang bisa, ada yang enggak ini kelihatannya karena adanya kendala tadi, mungkin ada yang sudah tidak ikut presentasi. Jadi nanti kita urutkan mulai pertama ini Dr. Sarul tadi, apakah Dr. Sarul ada di sini? Kelihatannya beliau tadi live karena ada acara kata beliau tadi. Mungkin masuk ke sesi kedua ini mungkin ke Pak Yudi Pranoto STMM. Apakah Pak Yudi ada di sini? Bapak Halo, Yudi. Bapak. Ada Oke. Pak. Pak Yudi ini mengingat waktu sangat mepet karena tadi kan pastinya kan dibagi ke room masing-masing karena ini kita masuk di room utama, jadi semua orang bisa gabung di sini. Jadi nanti langsung ke poin-poin aja Bapak dipresentasikan. Nanti ini sistemnya presentasi langsung, baru nanti terakhir kita tanya jawabnya. Mungkin seperti itu teknisnya. Nanti bisa kasih waktu 5 menit untuk per masing-masing pemakalah ini untuk mempresentasikan. Mungkin langsung aja untuk Pak Yudi Pranoto, silakan untuk men-share makalahnya. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Tukimun. 5 menit ya Pak ya? Iya Pak, 5 menit Pak waktunya karena ini ada trouble di room masing-masing Pak. Seyogyanya tadi 15 menit kami kasih waktu. Ini akhirnya kita
kita persingkat aja Pak nanti. Nah, terima kasih. Nanti ya. materinya di-share ya Pak ya. Iya, nanti materi dikirim ke panitia, nanti panitia ke share atau langsung di-share di Bapak silakan. Oke, monggo silakan Pak. Siap, siap. Sudah Pak? Halo? Halo? Ya Bapak, silakan Bapak. 5 menit Bapak waktu diberikan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya mulai saja. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan penelitian kami dengan judul Kalimantan Timur untuk mendukung infrastruktur ibu kota negara baru. Outline-nya nanti akan saya bagi menjadi 5 section, mudah-mudahan dalam 5 menit ini masing-masing 1 menit. Yang pertama adalah introduction, yang kedua problem statement, yang ketiga adalah literature review, 4 research methodology, dan yang terakhir adalah conclusion. Yang pertama introduction. Iya, di Kalimantan Timur ini kita mengenal ada 3 tipe rigid pavement. Yang pertama adalah rigid pavement, yang kedua adalah flexible pavement, dan yang ketiga adalah paving beton ya. Jadi permasalahannya adalah bahwa di Samarinda ini biasanya sering terjadi banjir. Bisa kita lihat di gambar yang bagian 2. Di sini kita lihat bahwa resapan air tidak bisa meresap dari permukaan ke dalam tanah dengan cepat begitu. Ya, sehingga mengakibatkan banjir di Samarinda ini hampir terjadi setiap tahun, yang disebabkan karena banyaknya kegiatan tambang, terus kemudian juga saluran air. Di sini kami mencatat dari data yang kami ambil di BNPB pada tahun 2021, banjir hampir pada kematian, terus kemudian kerusakan, dan lain sebagainya. Nah, dari permasalahan tersebut, ada permasalahan lain yang muncul untuk mendukung pembangunan infrastruktur ibu kota negara baru, yaitu kita biasanya menggunakan agregat palu yang harus kita ambil dari Sulawesi Tengah, sehingga mengakibatkan harga satuan beton menjadi mahal. Dari kedua permasalahan tersebut, yaitu masalah banjir dan kemudian masalah harga satuan beton yang mahal, maka kami berusaha untuk mengoptimalkan material lokal yang ada di Kalimantan. Ini adalah sebaran material lokal yang ada di Kalimantan Timur. Ada agregat Semoni, terus kemudian ada juga agregat Surayanata, Batu Muara Asa, dan ada juga sumber-sumber lain yang belum kami sebutkan di sini. Ya. Ya.
Ya, dari permasalahan tersebut kami membuat inovasi berupa beton berpori yang dapat meresapkan air dari permukaan ke dalam tanah. Nah, terus kemudian kami juga melakukan beberapa literatur review dari beberapa tahun ini. Ada beberapa agregat yang kami sudah lakukan, ada Lagbera. Dari beberapa agregat ini kami sudah melakukan pengetesan terhadap kadar air, terus kemudian ada kadar lumpur, durability. Nah, kami menyimpulkan bahwa agregat Senoni adalah agregat yang paling baik dari apabila saya melihat dari properties materialnya. Pak Yudi, apakah masih di room Pak Yudi? Masih ada ya? Jaringannya agak Sinyal. ya, Sinyal. Ya, jaring. Silakan Pak Yudi. Nggak bagus, sinyalnya nggak bagus. ya, saya langsung ke riset aja ya, apa namanya, karena ininya waktunya juga mepet ya. Ya Pak, kesimpulan Betul, Pak. aja langsung Pak. Ya, ini sisa 1 menit Pak. Ya, oke lah. Ya, dari hasil pengujian ada beberapa batu yang kami ambil, diantaranya adalah agregat Senoni, ada agregat batu cermin, agregat Suryanata, ada agregat Muarasa, dan agregat Palu. Di sini terlihat bahwa agregat Palu adalah agregat dengan beton poros yang memiliki kekuatan tekan yang paling tinggi. Terus kemudian disusul oleh agregat Senoni. Yang kedua dan yang terakhir adalah agregat Muarasa. Ya, saya kira itu aja kali ya. Agak susah. Ya, terima kasih Pak Tugimon, itu saja kali ya yang bisa saya sampaikan. Apa namanya, suaranya feedback sudah ngomong cuman terlambat ya, ininya jadi agak susah ngaturnya gitu. Baik. Terima kasih Pak Tugimon. Baik, Pak Yudi Pranoto. Mungkin selanjutnya, apakah ada Ibu Ernawati di sini? Iya Pak, ada. Baik Ibu Ernawati, saya kasih waktu 5 menit untuk bisa mempresentasikan makalahnya Ibu. Silakan Ibu, bisa di share screen ininya, materinya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati, saya di sini akan mempresentasikan tentang evaluasi kuat tekan beton menggunakan hammer test dan ultrasonic pulse velocity atau UPV pada jembatan Kuala Samboja. Pendahuluan, jadi di sini jembatan Kuala Samboja merupakan sebuah jembatan tipe rangka baja dengan bentang 60 meter pada Jalan Poros, Balikpapan, Handil 2, Kelurahan Samboja, Kalimantan Timur. Akibat kondisi lalu lintas dan beban kendaraan yang melintas semakin lama semakin meningkat,
di sekitar jembatan Kuala Samboja, tepatnya di jalan penghubung antara Balikpapan dan Handil 2, dan jembatan ini telah berdiri kurang lebih 30 tahun yang lalu, maka diperlukan evaluasi untuk mengetahui mutu beton yang terpasang saat ini. Berhubungan dengan kondisi jembatan Kuala Samboja yang telah berdiri sejak lama, metode pengujian yang digunakan ialah metode yang tidak merusak atau non-destructive test dengan menggunakan alat hammer test dan ultrasonic pulse velocity atau UPV. Tinjauan pustaka. Jadi di sini kuat tekan beton adalah besarnya beban persatuan luas yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tertentu yang dihasilkan oleh mesin tekan. Selanjutnya mengemukakan bahwa kuat tekan beton mengidentifikasikan mutu sebuah struktur di mana semakin Kenapa? Oh, ya. Ini saya skip aja, nanti kita langsung ke poin aja. Ini ada alat Smith Hammer Test. Di sini saya menggunakan acuan pengujian ini yaitu SNI 034430 tahun 1997. Metode pengujian elemen struktur beton dengan palu beton menggunakan tipe N dan NR dan SNI 0348031998 metode angka pantul beton yang sudah mengeras. Untuk ultrasonic pulse velocity atau UPV, saya menggunakan acuan, yaitu SNI ASTM C59702 tahun 2012. Pengujian UPV dilakukan dengan metode tidak langsung atau indirect pada saat di lapangan. Langsung ke metode pemeriksaan, saya menggunakan dengan metode tidak merusak, yaitu non-destructive test. Untuk metode ultrasonic pulse velocity, saya menggunakan metode indirect transmission, yaitu receiver dan transmitter diletakkan sejajar pada permukaan beton sama. Biasanya metode ini dilakukan karena hanya ada satu sisi beton saja yang dapat digunakan untuk pengujian UPV. Dalam menggunakan metode tidak langsung ini, jarak antara receiver dan transmitter harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian dari hasil pengujian saya di lapangan, pada umumnya UPV tidak akan bekerja maksimal jika pada saat pengujian terkena tulangan. Adapun hasil pengujian dari alat UPV didapatkan dari bacaan pada abutmen dan plat beton dengan menggunakan metode indirect adalah sebagai berikut. Abutmen jembatan di perletakan 1 mendapatkan rata-rata seperti pada di gambar, dan pada plat lantai jembatan rata-ratanya 45 mikrosecond atau meter per second. Lanjut untuk perhitungannya, saya di sini menggunakan konversi menggunakan metode persamaan dari Rido F dan Koireha tahun 2015, yaitu didapatkan abutmen jembatan rata-ratanya menjadi 339,94 kg per cm persegi. Untuk plat lantai jembatan didapatkan hasil yaitu 228,41 kg per cm persegi. Untuk pengujian Smith Hammer Test, pada saat di lapangan terdapat bacaan dial seperti berikut, kemudian saya konversikan menggunakan persamaan yang didapat dari kurva seperti yang ada di samping. Kemudian di sini ada rekap dari perhitungan abutmen jembatan, yaitu didapatkan 327,1 kg per cm persegi, dan pada plat lantai jembatan didapatkan 483 kg per cm persegi. Pengujian hammer test dilakukan pada letak titik kedua transducer receiver alat UPV agar hasil dari pengujian ini masih dalam lingkup simpangan yang sama. Selanjutnya di setiap luasan transducer diambil sebanyak 25 titik untuk pengujian hammer test. Kesimpulan yang didapatkan yaitu nilai kuat tekan beton berdasarkan pengujian hammer test yaitu pada abutmen sebesar 327,1 kg per cm persegi dan plat lantai sebesar 483 kg per cm persegi. Berdasarkan pengujian UPV, nilai kuat tekan pada abutmen sebesar 306,75 kg per cm persegi dan plat lantai sebesar 228,41 kg per cm persegi.
Dari hasil pengujian yang saya lakukan, pada struktur atas atau plat lantai sudah tidak memenuhi standar spesifikasi jembatan saat ini, namun pada struktur bawah masih memenuhi standar spesifikasi jembatan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ernawati atas presentasinya. Ini berikutnya jadwal saya ini presentasi. Mungkin saya bisa share screen ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Mungkin sekaligus saya juga mau presentasi terhadap hasil makalah saya, yaitu dengan judul Konsep Perencanaan Infrastruktur Transportasi Smart, Integrated, Sustainable, and Environment Friendly di kawasan Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Jadi latar belakang dari makalah saya ini adalah dengan adanya IKN di Provinsi Kalimantan Timur ini tentunya menjadi angin segar bagi kita selaku engineer di Kalimantan Timur, di mana di situ nanti tentunya kita akan memiliki peluang-peluang terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian adanya kegiatan skala besar itu tentunya juga akan berdampak pada interaksi antara transportasi dan lingkungan, di mana tentunya dibutuhkan ada konsep transportasi yang berkelanjutan atau sustainable transportation, di mana pada penerapan sistem transportasi ikan ini menjadi hal yang paling mendasar. Nah, untuk itu maka makalah ini membahas tentang permasalahan transportasi yang terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan sistem transportasi, isu-isu pembangunan berkelanjutan atau sustainability, dan tentunya juga nanti menyangkut langkah-langkah strategis dan mengatasi permasalahan transportasi ke depan. Mungkin tinjauan pustaka, saya pikir saya next. Kita masuk ke pembahasan di mana visi dan misi dari IKN sendiri adalah Smart, Green, Beautiful, and Sustainable. Diterjemahkan melalui konsep kota yang berdampingan dengan alam, yaitu melalui konsep Forest City dan Smart and Intelligent City. Nah, melalui visi ini IKN diharapkan dapat menjadi kota yang mengedepankan inklusi sosial dan modern dengan tetap memperhatikan kelestarian dan